Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan akun pendamping proses produk halal ya, atau P3H. Kenapa saya harus membuat video ini? Karena saya banyak melihat pertanyaan-pertanyaan yang berkeliaran ya di grup ya, yang sering sekali muncul di grup, apalagi bagi pendamping PPH yang baru. Nah, ini sering kali ini muncul pertanyaan-pertanyaan yang sudah berulang kali dijawab, tetapi mungkin ya kelupaan atau mungkin terlalu banyak chat ya, seperti itu. Jadi video ini nanti akan membahas secara utuh terkait dengan akun pendamping buat teman-teman pendamping PPH yang sudah dinyatakan lolos. Nah, nanti teman-teman setelah nomor registrasinya terbit, maka langsung akan mendapatkan akun ya, tanpa pun diberitahu oleh admin ya. Bapak Ibu sudah punya akun sendiri, karena ketika nomor registrasi diterbitkan oleh BPJPH, maka akunnya langsung dibuatkan. Makanya di saat Bapak Ibu telah keluar atau terbit nomornya, silakan dilihat nomor HP yang terdaftar di Sihalal ya, sesuai dengan yang ada di sistem. Kemudian Bapak Ibu silakan nanti login ya dengan nomor HP dan passwordnya 1234. Nah, langkah awal gimana? Langkah awal kita langsung menuju web Sihalal ya, ptsp.halal.go.id. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya teman-teman silakan login dengan akun yang sudah dibuat ya. Nah, di sini saya login dengan akun saya ya. Nah, kenapa saya pakai email? Nah, di waktu yang lama di tahap 1 ya, itu ada pendamping yang dari angkatan 1 sampai angkatan 4, itu mereka login menggunakan email. Nah, kemudian setelah banyaknya adanya email yang bentrok, makanya karena ada di antara pendamping yang mereka juga merupakan pelaku usaha dan emailnya sudah terdaftar, makanya untuk P3H itu loginnya selanjutnya itu menggunakan nomor HP ya, ingat nomor HP. Nah, karena saya ini terdaftar di pendamping yang di waktu itu email, maka saya memakai email. Nah, kemudian passwordnya masukkan 1234. Nah, kemudian kita login teman-teman. Nah, di sini kita lihat ya, di atas ada nama dari pendamping ya, nama ya. Kemudian di sini ada fitur menu. Nah, di sini ada ya, kalau Bapak Ibu baru ya, ini nanti 0 ya, 0 semuanya. 0 semuanya. Nah, kemudian di sini ada waiting list, ada kembalikan, selesai profile. Nah, kemudian kita lihat di bagian ini ada profile. Nah, Bapak Ibu pendamping ya, di bagian profile ini nggak usah nanti Bapak Ibu istilahnya itu apa ya, melakukan semacam perubahan, karena di sini memang tidak ada perubahan apapun ya. Karena di saat Bapak Ibu sudah dimasukkan datanya, maka barulah nomor registrasi terbit. Otomatis data yang ada di profile itu sudah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJPH. Nah, kemudian ada fitur daftar pelaku usaha. Nah, kita klik. Nah, ini banyak lagi pertanyaan di grup nih. Ini gimana loh gitu kan? Daftar pelaku usaha ini bisa nggak saya gunakan? Ingat Bapak Ibu semuanya, kita mencari data yang real saja ya, data real. Karena setelah kami lakukan itu menguji semua data yang tersedia ya. Waktu itu kemana kami menguji sekitar 500 data yang kami kumpulkan ya, menghabiskan waktu lebih kurang 4 hari untuk mencatat dan mengentrinya. Dan ternyata tidak semua data itu, paling hanya 10 orang ya yang benar-benar ada usaha. Dan itu yang 10 orang itu belum tentu dia usahanya sesuai dengan self declare. Jadi daripada kita menghabiskan waktu untuk ya melihat data-data yang disediakan oleh BPJPH, yuk kita pergi ke lapangan untuk membantu secara langsung ke UMK, seperti itu ya. Kemudian di bagian proses verbal, nah di sini teman-teman ya ada ya satu, maka di sini ada satu yang sedang dilakukan submit, maka akan muncul di bagian ini.
Nah, bagian ini nanti teman-teman bisa lakukan verbal. Cuma kali ini saya nggak lakukan verbal ya. Jadi yang ada di fitur proses verbal itu nanti silakan dilakukan verbal. Nah, nanti silakan simak di video khusus untuk verbal. Kemudian di bagian ini informasi self declare. Nah, di sini ya, di sini ada 17 data ya. Data ini ada yang hilang dan ada yang sudah ada apa SH-nya. Nah, kita lihat di bagian atas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai dengan fitur, ada perubahan fitur dari video yang sebelumnya. Nah, draft VU, ketika nanti kita klik draft VU, maka data-data PU-nya itu masih dalam draft ya. Berarti belum dilakukan dilengkapi datanya. Seperti itu ya. Di sini ada 45678. 45678 ya, ada 8 yang masih dalam draft. Nah, di sini sebelumnya sudah ada SH-nya di sini, cuma di sini masih kosong ya. Nanti ini datanya belum dilengkapi. Nanti teman-teman tinggal cek di bagian ini, kemudian silakan dihubungi orangnya. Nah, kemudian setelah dihubungi dilengkapi datanya jika ada yang belum dan diajukan untuk pengajuan. Nah, kemudian ada submit PU. Submit PU berarti pelaku usaha yang sudah melengkapi datanya, dan submit PU ini nanti akan ada di menu proses verbal. Nah, jadi teman-teman nanti submit ini data yang sudah lengkap, tetapi belum tentu memenuhi kriteria ya. Nanti itu dilakukan lagi verbal. Kemudian ada dikembalikan. Nah, ini ada contohnya dua data dikembalikan. Dikembalikan berarti data yang bisa jadi nanti dikembalikan oleh lembaga ataupun dikembalikan oleh BPJPH ataupun dikembalikan dari Fatwa MUI. Nanti teman-teman bisa cek di bagian view. Nah, di bagian view itu di bagian bawah ini. Nah, di sini pusat registrasi dan sertifikasi alat bahan susu tidak ada SH. Berarti di sini ada bahan yang kurang. Maka nanti silakan cek di bagian PU untuk dilengkapi kembali, kemudian dilakukan submit dan dilakukan verbal ulang. Nah, itu. Kemudian juga kita cek di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawah ternyata ada bahan kurang lengkap. Nah, berarti lihat semuanya, fotonya dan semuanya. Nah, nanti ini juga akan bisa dilakukan cek dan hubungi pelaku usahanya untuk dilakukan ulang ya terkait dengan pengajuannya. Kemudian ada fitur dibatalkan. Kita lihat ada nggak dibatalkan di sini. Nah, dibatalkan berarti ini data tidak bisa lagi diedit ya, dibatalkan. Nah, kalau ada teman-teman di antaranya ada dibatalkan berarti ini tidak bisa lagi diajukan ulang. Nah, mungkin dimasukkan ada yang mengandung daging gitu ajuannya, maka dibatalkan karena tidak bisa diajukan secara self declare, tapi diajukan untuk regular. Maka ada di bagian dibatalkan. Kemudian di bagian selesai pendamping. Nah, setelah teman-teman melakukan proses verbal, maka datanya akan muncul di bagian selesai pendamping PPH. Maka di sini nanti datanya nanti akan menunggu untuk dilakukan proses ya, proses verifikasi oleh LP3H lembaga. Nah, setelah nanti teman-teman itu datanya selesai diverifikasi, maka akan muncul di bagian selesai LP3H. Nah, nanti dia akan muncul di sini semuanya. Nanti selesai LP3H. Ya, jadi tahapnya dilakukan verbal, nanti dia muncul di bagian selesai pendamping. Kalau dia sudah dilakukan verifikasi, maka selesai di LP3H. Kemudian ada status dikirim ke Komisi Fatwa. Kita klik. Nah, ada 5 yang dikirim ke Komisi Fatwa. Nah, berarti ini untuk data-datanya, berarti datanya sudah sedang diverifikasi oleh BPJPH, sedang dikurasi ya, seperti itu. Maka nanti boleh dilihat di bagian ininya ya, contohnya sini. Nah, di sini dikirim ke Komisi Fatwa.
Nah, lihat terus di bagian trackingnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi status proses sidang fatwa. Nah, ketika PU teman-teman ya, pendamping Bapak Ibu semuanya, nah sudah berada di bagian proses sidang fatwa, maka berarti pengajuan Bapak Ibu sudah dikurasi oleh BPJPH. Maka dia akan muncul di bagian proses sidang fatwa. Nah, nanti teman-teman tinggal nunggu aja list antrian dari MUI untuk dilakukan sidang fatwa. Nah, kemudian selesai sidang fatwa berarti sudah muncul dia di sini ya. Berarti sudah selesai mengikuti sidang fatwa. Kemudian penerbitan sertifikat. Nah, berarti kalau sudah, berarti tinggal menunggu penerbitan sertifikat. Di sini ada satu ya. Nah, kemudian setelah sertifikat terbit, maka akan muncul dia di bagian selesai. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, kalau dia sudah muncul di sini, maka tinggal di-download. Nah, seperti itu. Oke, kita cek di bagian penerbitan sertifikat. Boleh kita view dulu ya datanya. Nah, di sini akan muncul ya. Kirim persetujuan. Nah, tinggal tunggu aja ya. Nanti dia akan muncul seperti itu. Oke, demikian ya teman-teman terkait dengan penjelasan status. Maka dia ini berurutan ya. Draft PU itu belum selesai melakukan pengisian data, silakan dihubungi. Submit PU berarti sudah dilakukan submit, tinggal menunggu untuk dilakukan verbal. Dikembalikan status jika seandainya proses verbalnya itu kurang lengkap datanya, maka ada di bagian kembalian, dikembalikan. Kalau mungkin nanti datanya setelah diverifikasi oleh lembaga kurang lengkap, dikembalikan. Kalau seandainya dikurasi oleh BPJPH kurang lengkap, maka ada di fitur dikembalikan. Kemudian dibatalkan berarti pengajuan-pengajuan yang tidak masuk dalam kategori safety declare. Kemudian selesai pendamping PPH berarti teman-teman pendamping sudah selesai melakukan verbal, maka pengajuannya berada di status selesai pendamping PPH. Kemudian selesai LP3H berarti ajuan rekomendasi dari teman-teman pendamping yang sudah di verbal, maka sudah selesai dilakukan verifikasi datanya oleh lembaga ya LP3H Halal Center Cendekia Muslim. Dikirim komisi fatwa berarti data ajuan teman-teman itu lagi di proses kurasi oleh BPJPH. Nanti kalau sudah dikurasi maka akan muncul di proses sidang fatwa. Jadi kalau proses sidang fatwa nanti tinggal menunggu antrian aja untuk dilakukan sidang fatwa. Selesai sidang fatwa maka berarti sudah aman datanya. Nanti akan lanjut ke status selanjutnya yaitu penerbitan sertifikat. Nah, ini proses penerbitan sertifikat. Nanti sertifikat bisa di-download di akun PU masing-masing. Nah, kemudian selesai ya. Kalau selesai berarti tinggal download sertifikatnya. Nah, itu untuk status di bagian ini. Nah, jadi buat teman-teman nanti yang baru gabung ya. Nah, jangan lupa ya di bagian cek selalu ya untuk untuk statusnya. Kemudian kalau ingin merubah password tinggal klik di bagian profile. Nah, kemudian tinggal ganti passwordnya ya, bisa ganti passwordnya juga, change password. Nah, karena password yang 12334 itu password yang mudah ya, jangan nanti data teman-teman di bagian ini itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi tolong diganti passwordnya yang mudah diingat. Nah, demikian untuk penjelasan akun pendamping, semoga bisa dipahami buat teman-teman yang baru ya. Nih, buat teman-teman yang lama juga butuh karena ada perubahan-perubahan ya yang dilakukan oleh BPJPH, adanya fitur-fitur baru dan juga ada penyempurnaan dari sistem si halal. Semoga ini dapat mempercepat ya proses verbal yang dilakukan oleh pendamping PPH. Dan juga saya berharap semangat teman-teman untuk terus berjuang berdakwah untuk bisa membantu teman-teman dari pelaku usaha mikro dan kecil untuk bisa segera mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Demikian, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.